Salve mitra bendaharawan yang budiman, senang sekali berjumpa dengan Anda. Kali ini kita akan membahas tentang penatausahaan belanja tambah uang persediaan pada FMIS Simda Next Generation. Ya, secara teknis pengajuan TU diawali dari pembuatan SPP TU. Ya, kita login dengan user bendahara pengeluaran ataupun bendahara pengeluaran pembantu. Lalu kita ke SKPD. Kemudian kita klik pada submenu bendahara pengeluaran. Selanjutnya SPB. Ya, kita sudah masuk pada dashboard dari SPP. Di sini kita pilih pada SPP TU. Oke, dashboard pembuatan SPP sudah tampil. Ya, jika SPP sebelumnya sudah dibuat pada SIPD sampai dengan proses pembuatan SP2D, kita menggunakan nomor pada SIPD, nomor SPP-nya. Tapi misalnya ini merupakan SPP TU pertama di FMIS, kita menggunakan register tersendiri. Misalnya nomor, kemudian garing SPPTU, garing nama perangkat daerah, tahun, dan seterusnya. Ya, karena ini paralel ya. Nomor SPP sudah ada pada SIPD, kita tinggal pilih tambah, lalu masukkan nomor SPP pada SIPD. Selanjutnya tanggal disesuaikan juga. Jadi tanggal 15 Februari. Oke. Ya, masih dalam nuansa paralel. Kita coba merekam kembali data yang sudah ada pada SIPD, direkord pada FMIS. Kalau misalnya untuk yang baru mengajukan SPPTU, disesuaikan dengan syarat dan ketentuan sistem pada FMIS, nomor bisa diregis secara mandiri. Ya, uraian. Ini uraian pengajuan TU, kita sesuaikan karakternya, kemudian paragraf, berusaha kalau misalnya yang baru, uraian pada SPP tidak perlu dibuat panjang, singkat saja ya. Ya, nama PPTK ini disesuaikan dengan nama PPTK pada
perangkat daerah masing-masing, PPTK yang sudah ditetapkan dengan keputusan. Oke. Ya, kita menggunakan tombol search jika sebelumnya kita sudah entry ya nama PPTK untuk TU sebelumnya. Jika masih pertama, ya kita isikan ya entry nama PPTK pada field nama PPTK. NIP-nya juga. Oke. Ya, selanjutnya nama ini sudah ada pada data umum yang di entry sebelumnya. Oke. Kita pilih nama banknya, nomor rekening ini sudah diisi pada data umum unit perangkat daerah. Ya, jika pengisian ini sudah sesuai ya, kita pilih simpan. Oke. Ya, nomor SPP berhasil dibuat, hanya saja rincian SPP belum ada isinya. Kita klik pada forward, tombol biru. Ya. Oke, di sini kita akan mengisi rincian SPP, ya plus rincian SPP. Ya, kita pada field dari aktivitas ini kita pilih pada tombol search untuk tagging kegiatan dan juga sub kegiatan yang akan kita TU-kan. Ya, di sini kegiatannya ya kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, sub kegiatan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Ya, kita bisa menggunakan kata kunci jika misalnya pencarian atau tagging dari sub rincian objek ini agak sedikit rumit, jadi kita bisa menggunakan field search ya di FMIS. Bisa di sini kata kunci advokasi ya, kita cari kata advokasi. Ya, yang ditampilkan langsung di subunitnya. Ya, ini untuk mempercepat pekerjaan kita daripada kita harus scroll. Ini prosesnya cukup panjang. Kalau seperti ini kita hanya klik pada kata kunci kemudian tagging pada sub kegiatan. Ya, tadi kegiatan ini sub kegiatan. Kemudian selanjutnya kita bisa memilih belanja apa saja yang di TU-kan. Ya, di sini belanja jasa kontribusi asosiasi dengan belanja perjalanan dinas biasa. Ya, 4801. Oke, ini kita klik pilih rekening. Ya. Kita simpan. Oh ya, kita sesuaikan dulu angkanya. Untuk jasa kontribusi asosiasi hanya 24 juta. Oke. Pada TU kita harus membuat rencana penggunaan dana yang matang sehingga nanti sisanya jangan terlalu banyak ya. Dalam arti kita memanage penggunaan kas dengan baik. Ya, ini untuk subrincian objek belanja yang pertama sudah kita entry nilainya. Next kita simpan. Ya, ini baru satu subrincian objek belanja, masih ada satu lagi. Ya, kita tambah rincian ya. Kita tambah rincian ya di aktivitas kita search. Tentu tidak mungkin kita TU dalam beberapa sub kegiatan ya. Di atas satu sub kegiatan atau lebih itu bukan lagi TU. Jadi TU itu berlaku hanya untuk satu sub kegiatan saja. Sub rincian objek belanja boleh banyak, boleh lebih dari satu. Tapi kalau misalnya sub kegiatan itu hanya satu saja. Oke, selanjutnya untuk sub rincian objek belanja yang kedua adalah belanja perjalanan dinas. Jadi yang diminta di sini 2 sub rincian objek belanja ya. Oke. Ada juga yang TU hanya satu sub rincian objek belanja, ya silahkan disesuaikan dengan kebutuhan dan juga rencana penggunaan dana. Ya, ini nilainya kita change, ya ganti. Oke, simpan. Ya. Jadi 2 sub rincian objek belanja sudah kita insert ke dalam SPP ini.
Selanjutnya kita kembali ke SPP ya. Kita coba preview SPP-nya, bagaimana tampilannya, apakah permintaan persis seperti di SIPD ataupun sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, di sini yang tampil hanya sub kegiatannya. Sedangkan untuk permintaan yang terkait atau yang berhubungan dengan sub perincian objek belanja belum ada pada SPP. Ini perbedaan antara FMIS dengan SIPD. SPP pada SIPD ini sudah langsung ada sub perincian objek belanja, sedangkan pada FMIS di sini yang diminta adalah khas di bendahara pengeluaran. Ya, ini perbedaannya. Jadi TU pada FMIS menyerupai UP, belum terikat ya, belum terikat. Ini mintanya uang gelondongan, khas gelondongan. Nah, kita tentu bertanya-tanya kapan belanja ini akan diakui. Ya, belanja diakui pada saat SPJ nanti. Di sini kita hanya memasukkan informasi sub perincian objek belanja. Ya, kita akan ikuti proses ini terus ke belakang, kira-kira perlakuannya seperti apa, karena kita semua masih baru menggunakan FMIS ini. Ya, kita close. SPP ini kita finalkan untuk diverifikasi oleh PPK unit perangkat daerah. Ya, karena ini buatnya di unit ya. Kalau misalnya di perangkat daerah berarti oleh PPK perangkat daerah. Kirim untuk SPP. Oke, kita checklist warna hijau ya. Ubah status. Ya, TU berhasil diubah. Ya, next kita ke tata usaha untuk melakukan finalisasi terhadap SPP tadi. Kita klik pada SPM. Verifikasi SPP terjadi pada tahapan pembuatan SPM. Oke, di sini kita pilih SPM TU. Selanjutnya di sini kita verifikasi. Ya, SPP ini sudah benar, kita langsung verifikasi pada tombol hijau ya, checklist, ubah status. Oke. Di sini kita bisa preview lagi SPP yang sudah final ya. Tulisan draft usulan sudah tidak ada di sini ya, sudah hilang. Dalam arti SPP ini sudah final ya. Oke. Ya, selanjutnya buat SPM. Karena sudah SPP, selanjutnya kita buat SPM. Ya, sekali lagi kami informasikan bahwa karena ini paralel, maka kita masih menggunakan data dari SIPD ya, data SPM, SPP, SP2D. Kalau misalnya ini baru, berarti kita menggunakan register yang baru, sesuai dengan register pada perangkat daerah masing-masing. Kalau misalnya mau di start dari nomor 1 atau nomor 2, silahkan. Di sini kita pilih pada buat SPM, masukkan nomor SPM-nya, tanggal SPM 15 Februari juga. Oke. Penanda tangan tentunya kuasa pengguna anggaran. Ya, selanjutnya kita pilih simpan. Ya, SPM berhasil dibuat. Kita bisa preview SPM. Tentunya ini masih draft usulan SPM-nya. Ya, jadi SPM ini sudah benar ya, sudah sesuai. Kita close. Kemudian kita finalkan SPM-nya. Ya, SPM TU sudah final. Nah, di sini baru kita bisa melakukan print out ya, SPP yang sudah final, kemudian dicetak, disahkan oleh pejabat terkait yang ada di dalamnya. Kemudian SPM kita preview dari atau buat print out dari SPM yang sudah final juga. Kita tidak mungkin menyampaikan dokumen pengajuan kepada kuasa BUD
menggunakan dokumen yang masih draft ya. Untuk itu kita membuat printout dari dokumen yang sudah final ya. Oke. SPP SPM sudah selesai. Selanjutnya tahapan pada kuasa BUD. Ya. Di sini nanti kuasa BUD akan masuk dari SKPKD, BUD, kemudian next pilih pada SP2D. Ya, kita langsung sekalian ya. Ya, sebelum kita membuat SP2D tentunya kita bisa preview lagi SPM di sini. Ini di kuasa BUD-nya. Oke. Di sini sudah benar ya, sesuai. Maka selanjutnya kita bisa buat SP2D. Ya. Tentunya kalau misalnya ini di BUD ini adalah TU yang baru, tidak paralel dengan SIPD, maka kita bisa membuat dengan register yang baru. Jika tidak, kita menggunakan nomor yang sudah ada pada SIPD. Ya, tanggal SP2D tanggal 16 Februari. Ya, kita paste dulu nomor SP2D-nya. Kemudian untuk tanggal 16 Februari, bank ini RKUD, nama penanda tangan. Ya, ini kuasa BUD. Oke. Ya, selanjutnya simpan. Oke. Ya, SP2DTU berhasil dibuat, cuma masih belum difinalkan. Di sini tetap seperti biasa pada tombol hijau, kuasa BUD akan finalkan SP2D-nya. Oke, ubah status. Kemudian diikuti dengan proses pencairan pada CMS ya. Ya, ini SP2DTU-nya. Ya, untuk membuat bukti TU, kita login dengan user login bendahara pengeluaran ataupun bendahara pengeluaran pembantu di subunit. Kemudian kita ke menu penata usahaan, pilihan SKPD. Selanjutnya kita pilih pada bendahara pengeluaran, diikuti dengan pilihan pada bukti TU. Ya, jadi kita harus benar-benar memilih pada menu bukti TU. Ya, kita klik. Ya, pembuatan bukti TU diawali dengan kita klik pada tombol forward untuk membuat rincian bukti TU. Di sini tambah bukti. Klik tambah bukti. Ya, jika ini TU sudah dikeluarkan pada SIPD, maka kita menggunakan nomor bukti pada SIPD. Jika ini TU baru, kita regis menggunakan nomor yang baru. Oke. Tanggal 16 Februari. Ya, uraian. Di sini uraian sebenarnya tidak perlu panjang. Kalau di FMIS pendek saja. Ya, kita coba memasukkan versi panjangnya. Kalau misalnya ditolak, baru kita revisi. Ya, aktivitas nanti yang muncul di dalam kita sesuaikan. Di sini belanja yang pertama adalah perjalanan dinas biasa, belanja perjalanan dinas biasa. Oke. Ya, kita ambil tagging subrincer objeknya, kemudian kita ganti di dalam jumlah pagu, kita ganti dengan tagihan ya. Oke. Ya, transaksi ini dilaksanakan secara bank. TKDN ini 0. Untuk nama penerima, oke, ini kita masukkan nama penerimanya untuk belanja ini. Kemudian alamat penerima, ya, Mbak. NPWP disesuaikan.
kalau misalnya kita mengikuti dari awal di SIPD dengan pembuatan perangkat berupa buku kas umum manual yang lengkap, maka kita akan memiliki semua informasi yang ada untuk penginputan bukti ya. Ya, bank, kemudian kita masukkan nomor rekening penerima. Oke. Ya, selanjutnya simpan. Ya, terjadi kesalahan ya. Kalau misalnya ada muncul kesalahan seperti ini, kita bisa revisi di uraian ya. Mungkin ini terlalu panjang, bisa kita kurangi. Ya, mungkin juga nomor ya, nomor terlalu panjang. Di sini juga kita bisa revisi sebagian ya. Oke, tadi nomor ya, nomor yang terlampau panjang. Untuk itu kita kurangi karakter nomornya ya. Ya, jika ada potongan ya, ini kita klik pada tombol forward untuk mengisi potongan seperti pada penjelasan tutorial pembuatan bukti GU. Untuk potongannya sama. Kemudian list dari potongan itu menggunakan satu list, sehingga item potongan juga masuk pada buku pajak ya. Penyetoran juga sama ya, dari menu pajak. Karena ini tidak ada potongan, kita kembali ke SPP ya, tambah rincian. Ya, dari 3 bukti yang sudah dibuat, di sini kita bisa membuat cetak bukti pengeluaran ya. Kita cetak. Ya, karena ini sudah ditransaksikan dengan TBP pada SIPD, maka di sini hanya membuat bukti saja. Kalau misalnya untuk Bapak Ibu yang baru membuat bukti TU untuk ditransaksikan ya, jadi kita pastikan nomor rekening, nama, NPWP, nama bank ini sudah benar untuk diikuti dengan transaksi pada CMS. Ya, dengan angka yang dibayarkan nanti adalah jumlah yang dibayarkan. Kemudian untuk pajak nanti disesuaikan ya, pemotongannya dibuat billing, kemudian disetor. Pada saat penyetoran pajak nanti diinput nomor NTPN-nya. Jadi itu standar. Seperti pada petunjuk pada tahapan pembuatan GU sebelumnya ya. Oke, nanti kita tinggal sesuaikan kurang lebih sama. Ini untuk penjelasan bukti yang nanti kita cetak. Oke, kemudian untuk pengakuan belanja perjalanan dinas ini diakui pada saat kita membuat bukti ini dan nanti diikuti dengan tahapan SPJ nantinya. Ya, kita akan ikuti terus tutorial ini sampai dengan tahapan SPJ dan juga TU nihil ya. Oke. Ya, dari sekian bukti yang berhasil diinput, ini bukti yang terakhir. Ya, kita tambah bukti TU. Paste nomornya, kemudian di sini nomornya kita kurangi karakternya supaya bisa disimpan. Oke. Kemudian tanggal TBP 25 Februari. Ya, uraian. Kalau misalnya uraian panjang masih bisa disimpan, ya harus dimasukkan atau dibiarkan dalam keadaan panjang ya uraiannya. Memang yang dipersoalkan itu lebih ke nomor bukti itu yang harus lebih disingkat karakternya, sedangkan uraian saya kira masih bisa ya karakternya ini. Cukup satu paragraf bisa. Ya, untuk aktivitas, karena ini bukti yang terakhir, maka jumlah yang diminta di sini akan terus berakumulasi, berkurang terus.
dia mutasi kurang ya. Terus di sini yang terakhir ini 38. Kalau misalnya bukti terakhir dikurangi bukti terakhir nanti, ini yang menjadi angka sisa TU. Sedangkan angka yang di atas yang untuk subperincian objek belanja yang satunya ini sudah habis, ya habis dipakai. Ini mutasi kurang terus sisanya 38. Nanti dikurangi angka tagihan ini 3146.600. Ini akan menjadi jumlah yang nanti disetorkan kembali. Ya. Yang 38 kurang 3 sekian ya. Mungkin sekitar 34 juta itu menjadi sisa TU. Ya, untuk nama penerima biasanya kita menginput 1 kali ya. Untuk nama yang baru. Sedangkan kalau misalnya sudah untuk nama penerima yang sama, untuk bukti yang lain, ini biasanya sudah tampil ya, tampil di antrian di sini, listnya. Kita tinggal search pada nama penerima ya, ya ini sudah tampil. Kita tinggal memilih saja, nanti otomatis alamat, NPWP, nama bank dan juga rekening penerima akan langsung diinsert secara otomatis. Oke. Ya, selanjutnya kita simpan. Ya, semua bukti sudah dibuat dalam bukti pengeluaran FMIS. Jadi selanjutnya, karena ini tidak ada potongan pajak, kita tidak perlu membuat setoran pajak pada buku pajak. Kita hanya perlu memfinalkan bukti-bukti TU ini untuk masuk pada tahapan SPJ. Ya. Jadi finalisasi bukti dilaksanakan sesaat setelah transaksi pada CMS itu berhasil dilaksanakan. Ini untuk membedakan bukti yang sudah di CMS-kan dengan bukti yang belum ditransaksikan. Jadi untuk menghindari pendobelan transaksi. Ya, di sini kita checklist warna hijau menandakan bahwa bukti ini sudah final ya. Ya, jika mau membatalkan bukti ini kembali ke draft untuk menu perubahan status ya, menu ubah status dari final ke draft dikasih sehingga kita bisa bebas untuk mengubah kembali status bukti dari final ke draft dengan catatan bukti ini belum masuk pada tahapan SPJ. Kalau misalnya sudah di SPJ tidak bisa diubah lagi, kecuali SPJ-nya yang dibatalkan atau didraftkan. Begitu juga untuk level-level selanjutnya. Oke, ini kita finalkan terus sampai dengan bukti yang terakhir. Ya, semua bukti TU di sini final ya. Berarti selanjutnya kita akan masuk pada SPJ TU nihil. Ya, selanjutnya kita akan masuk pada tahapan SPJ TU. Ya, dari bendahara pengeluaran kita membuat SPJ TU. Di sini nomor SPP sudah tampil ya. Ini buktinya juga sudah ada. Selanjutnya di sini langsung pada tombol plus buat SPJ. Ya. Oke, di sini kita isi dengan nomor LPJ-nya, laporan pertanggung jawab. Karena di SIPD nomor LPJ-nya per bukti TBP, maka di sini kita buat register tersendiri ya. 001. Ini kita buat seperti pada SIMDAPING, SPJ TU1 garing nihil ya, garing PBJ garing 2 garing 2022 ya. 2 pakai 2 Romawi ya, bulan. Oke. Nomornya di sini jadi 3 Romawi, kemudian tanggal di tanggal 1
Maret. Oke. Ya, uraian ini akan menjadi uraian pada SP2D TU Nihil. Jadi kita bisa membuatnya dengan lengkap. Jadi bukan pengajuan pembayaran lagi, bukan. Ini pertanggungjawaban ya. Ya, seperti ini uraian pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban TU Nihil bagian PBJ Setda Nagegeo. Oke. Selanjutnya kita simpan. Ya, di sini kita bisa cetak ya draft SPJ-nya. Ya, pada gambar printer ini kita cetak SPM, maka yang ditampilkan adalah informasi yang berhubungan dengan progres dari TU. Jadi di sini ada subrincen objek belanja dari subkegiatan yang di TU-kan, kemudian total permintaan TU, selanjutnya total TU yang direalisasikan, kemudian diakhiri dengan sisa TU. Di sisa TU yang disetorkan 34.866.000. Oke. Ini informasi SPJ-nya. Ini kita close karena belum final. Kita finalkan dulu ya SPM ini, SPJ ini. Ya, pada SPJ yang sudah final ini kita preview lagi untuk melihat laporan ya. Jadi SPJ pada level bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu sudah final. Oke. Ini bisa kita cetak untuk proses pada pengajuan dokumen TU Nihil. Untuk yang baru ini bisa di print, kemudian ditandatangani oleh bendahara pengeluaran pembantu, dilampirkan dengan dokumen lainnya. Ya, ini untuk SPJ. Selanjutnya SPJ TU ini harus disahkan oleh PPK pada unit perangkat daerah ya, pada subunit. Ya, kita langsung klik pada pengesahan SPJ dari submenu tata usaha. Ya, di sini langsung tampil pada SPJ TU. Ya, kita buat pengesahan di sini dari user login PPK unit, kalau misalnya usernya dipisahkan. Ya, plus buat pengesahan. Oke, klik. Ya, nomor pengesahan. Ya, ini nomornya. Tanggal pengesahan tanggal 1 Maret juga ya. Oke. Selanjutnya simpan. Ya, pengesahan sudah dibuat. Kita tinggal checklist ya pada tombol hijau untuk finalkan SPJ ini. Ya, SPJ yang sudah difinalkan kita bisa print out. Ya, di sini nanti juga di print pengesahannya, ditandatangani oleh BPP dan juga KPA. Oke, informasi sisa masih ada. Ya, sisa TU disetorkan pada tahapan yang berikutnya ya. Ini beda dengan Simdaping. Pilihan setoran sisa TU tidak ada pada SPJ. Jadi ini kita akan berproses terus. Ya, tahap selanjutnya kita kembali ke SKPD dari bendahara pengeluaran untuk membuat SPP TU Nihil ya. Ini kita klik pada SPP, selanjutnya kita pilih pada Nihil. Ya. Ya, list dari SPJ yang sudah disahkan tampil. Dan di sini kita buat SPP TU Nihil, kita tambah pengesahan dulu.
Kita tambah pengesahan untuk diisi dengan nomor SPP. Ya, tanggal SPP 1 Maret juga. Nama PPTK. Ya, untuk nama penerima ini sudah muncul ya. Selanjutnya kita simpan. Ya, SPP sudah dibuat. Selanjutnya kita bisa preview SPP-nya. Ya, seperti ini. Ya, di sini akan muncul jumlah yang di SPJ-kan pada saat penihilan ini ya. Oke. Ya, selanjutnya kita finalkan SPP ini. Ya. Oke, selanjutnya dari menu tata usaha ya, PPK akan membuat SPM, tapi sebelumnya diawali dengan verifikasi SPP TU Nihil. Ya, dari SPM ini kita masuk di dashboard dari pembuatan SPM, kita pilih pada SPM Nihil. Ya, di sini kita verifikasi dulu. Yang pertama, checklist hijau ya. Kita ubah statusnya jadi final. Kemudian kita preview. Ini untuk dicetak oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu. Kemudian ditandatangani ya. Ini uraiannya. Jumlah yang dinihilkan ini 72. Yang lainnya adalah setoran. Kita akan pantau terus setoran ada pada tahap mana. Ya. Selanjutnya baru dibuat dengan SPM ya. Oke, SPM. Di sini kita tinggal mengganti SPP dengan SPM ya. Oke. Nama penandatangan tentunya ini adalah kuasa pengguna anggaran karena ini TU. Tanggal oke seperti ini. Selanjutnya kita pilih simpan. Oh ya, verifikator belum dibuat ya. Nanti di sini diisi dengan nama dari PPK unit perangkat daerah. Ya, nama verifikator sudah diisi. Selanjutnya kita pilih simpan. Oke, SPM sudah dibuat. Selanjutnya kita finalkan SPM ini ya. Oke, final. Ya, SPP TU Nihil dan juga SPM TU Nihil bisa kita cetak dari sini ya. Di sini di SPM jumlah yang dinihilkan, kemudian jumlah yang dibayarkan pasti 0 ya. Ini tidak ada. Nihil. Oke. Sama seperti pada Simda versi sebelumnya ya. Ini nihilnya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat SP2D TU Nihil. Nah, di sini dari setoran yang sudah dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran ataupun bendahara pengeluaran pembantu terhadap sisa TU ini, dari setoran pada RKUD, nanti kuasa BUD yang akan membuat setoran pada menu BUD ya. Di sini setoran sisa TU ada di sini. Nah, ini yang membedakan dengan Simda versi sebelumnya. Jadi setoran sisa TU nanti diinput atau dibukukan oleh kuasa BUD. Hal ini untuk menambahkan kontrol ya di tengah dari alur proses ini, sehingga kuasa BUD harus betul-betul memastikan bahwa sisa TU sudah disetorkan oleh bendahara pengeluaran ataupun bendahara pengeluaran pembantu. Ya. Di sini BUD akan mengecek sisa TU sudah ada. Kalau sudah ada, baru dibuatkan bukti setoran sisa TU-nya. Ya. Di sini nanti di setoran sisa TU
kita akan forward ya, akan forwardkan. Kemudian di sini baru tambah setoran. Ya, pastinya disesuaikan dengan setoran yang sudah dilaksanakan pada RKUD. Ya, atau kalau misalnya kita paralel dengan SIPD, misalnya sudah disetorkan pada SIPD, kita bisa melihat pada setoran yang sudah dibuat di sini. Oke. Kita bisa preview ya setoran sisa TU dari SIPD ya. Ini nomor STS-nya, ini nomor yang ini jumlah yang disetorkan pada saat LPJ di SIPD ya. Oke. Jadi kalau misalnya paralel, nomor ini langsung dikopikan ke FMIS. Kalau misalnya TU baru, nomor menggunakan register sendiri. Ya, nomor ini masih terlalu panjang, jadi kita singkatkan seperti ini. Kemudian ini tanggal penyetorannya pada tanggal 1 Maret juga. Oke, ini jumlah yang disetorkan. Kita bisa memantau ya, jumlah belum diminta oh ya, di sini ada. Oke. Kita isi tanggal setorannya di tanggal 1 Maret. Uraian di sini, uraian tidak ada pada STS SIPD, nanti dibuatkan manual. Di sini kita isi dengan setoran. Ya, setoran sisa TU bagian PBJ dana GKO. Ya, rekening yang disetor tentu RKUD ya. RKUD ini rekening yang pertama. Kemudian jumlah yang disetorkan kita pastikan sesuai dengan jumlah atau sisa yang tidak dipertanggungjawabkan. Oke. Kita paste. Selanjutnya simpan. Ya, setoran sisa TU juga bisa disetor beberapa kali. Kalau misalnya setor sisa TU ini disetor 2 kali, misalnya ada 30 juta, ada 4.866.000, maka bisa ditambahkan setoran sisa TU-nya. Jadi sehingga setoran yang ada di RKUD sama dengan antrian list bukti yang ada pada BUD nantinya. Oke, setelah setoran sisa TU ini di-input ya, baru selanjutnya BUD akan membuat SP2D TU nihil ya. Oke. Ya, kita sudah masuk pada list dari SPM yang nanti akan dibuat dengan SP2D. Di sini kita pilih pada plus buat SP2D. Ya, ini pertanggungjawaban TU nihil ya. Plus buat SP2D. Ya. Jadi kita isi dengan nomor SP2D. Oke, ini nomor SP2D-nya. Kemudian tanggal SP2D di 2 Maret. Oke. Ya, nama penandatangan kuasa BUD tentunya. Selanjutnya simpan ya. Oke. Kita bisa melakukan preview terhadap SP2D TU nihil ini. Jadi dengan adanya SP2D ini, maka TU tadi ya, dari 2 subprincip objek, dari kegiatan yang diminta, ini sudah bisa diakui atau dibukukan. Jadi ini akan setelah SP2D ini difinalkan, kemudian diposting oleh akuntansi, maka belanja dari kegiatan yang di TU-kan tadi akan masuk pada LRA. Jadi di sini SP2D-nya kita finalkan ya. Ya. Ya, itu tahapan dari TU ya.
Jadi hampir sama dengan SIMDA versi sebelumnya, yang membedakan bahwa setoran sisa TU nanti dilaksanakan oleh kuasa BUD ya, untuk pembukuan setoran. Sedangkan penyetoran di bank, setor ke RKUD itu disetorkan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu. Jadi ini sudah ada kontrol atau kendali terhadap setoran sisa TU. Ya, print out SP2D TU nihil menjadi sajian akhir kita pada perjumpaan kali ini. Saya Jo, mohon pamit di hadapan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.